Jadi kayak semacam saya punya contoh dari kayak untuk mengaitkan perihal institusional untuk internasional, dalam artian bagaimana kacamata internasional dan yang tadi disampaikan oleh Mas itu juga bagaimana go internasional dan sebagainya, terkait dengan pembahasan bagaimana pemerintah menyokong dana dan memberikan hak atas yang dikerjakan dari kebudayaan tersebut. Jadi di wilayah tataran persekolahan gitu, atau bahkan bagaimana hobi berkesenian itu akhirnya terhenti pada kapasitas hobi. Sedangkan dunia internasional, apakah mungkin negara-negara lain masuk ke Indonesia itu apakah mereka mencari dunia kesehatan yang bagus, matematikawan yang bagus? Saya pikir enggak. Yang kita bisa jual adalah kesenian itu sendiri. Orang luar negeri itu melihat Indonesia punya potensi yang sangat menarik, tapi cara pandang pemerintah untuk mengenai kesenian itu sendiri adalah sangat minim, bahkan berhenti di tataran hobi. Bagaimana memahami konsep yang sifatnya identitas kultural itu masih melekat hanya sebatas kebiasaan. Penanggalan atas dunia yang sifatnya internasional itu berisi tentang sifatnya yang harus formal dan lain sebagainya. Sedangkan kita punya potensi yang cukup luar biasa yang mungkin tidak ada di tataran negara lain, karena ngomongin tentang kebudayaan dan kesenian mungkin itu sifatnya ada lokalitas dan identitas. Itu yang mungkin menjadi sambungan dalam diskusi pertanyaan pertama tadi, atau mungkin statement di awal. Baik, silakan. Terima kasih, saya Irma. Sebenarnya saya mau komentar tentang pasar, tapi sebelumnya ini tadi pembicaraan menarik banget ya. Mulai dari Mas Seta tentang jangan mengharapkan, istilah kasarnya ya, jangan mengharapkan dukungan pemerintah gitu, jangan nunggu. Itu juga kemarin waktu yang di mana Mas? Yang Mas Ayas diskusi sama Mas Heri di Surabaya itu kan, bukannya aturnya di sini. Nah itu kan juga sebetulnya sama. Jadi ya intinya jangan terlalu berharap sama pemerintah itu setuju, karena ya kayak gitu. Cuman tapi kalau kita bicara DKS sama pemerintah kan seperti suami dan istri gitu ya. Kalau pemerintah kan suaminya harus memberi nafkah harusnya kan. Tapi ketika mungkin DKS merasa mandiri, misalnya membuat event tanpa mengharapkan pemerintah, kayaknya itu ya kalau secara kayak perempuan istri gak minta nafkah sama suami, tetap harus diminta itu Mbak Ringo. Iya. Harus diminta karena kewajibannya suami. Iya. Semakin besar semakin baik. Iya. Itu. Terus tadi Mas Cinta? Mas Luki ya. Itu tadi soal kita Indonesia banyak keseniannya tapi hanya sebatas hobi. Saya kemarin lihat di TikTok itu gini, dia bilangnya kita ke luar negeri itu memang selalu membawa kesenian, apa yang kita banggakan kesenian, tapi di sekolah kesenian itu bukan hal yang nomor satu. Iya, padahal kalau kita memang niatnya begitu, kenapa nggak kesenian yang diutamakan kayak matematika, IPA, TKA kan kemarin yang itu kan matematika sama bahasa Indonesia. Ya mungkin memang banyak yang harus dikritisi tadi Mas Bersara apa. Ini dari saya sendiri. Ini pandangan saya emak-emak yang rumahan, yang penikmat seni yang masih awam. Saya pikir kayak pasar itu sebenarnya butuh sih ya. Kalau kita lihat situasi pasar di mana ada penjual, ada pembeli, kita bisa ngomong. Mungkin sebenarnya seru gitu loh. Jadi kayak ada karya dijual, terus ada senimannya. Ini pembelinya kan bisa ngomong ini karya apa. Jadi kayak seniman, kayak penikmat awam seperti saya itu bisa berusaha memahami ini loh karya saya. Dan saya pikir seegoisnya ya seniman dalam berkarya, mereka tetap butuh pasar. Kalau nggak dibeli apa gitu loh. Entah dalam level apapun gitu ya. Mungkin seniman itu punya karya yang apa-apa, nanti kan ketika sering misalnya kayak pembelinya sering berkomunikasi, sering berubah, jadi paham. Pembelinya mungkin bisa menambah pengetahuan, nambah level apa. Jadi kayaknya kalau memang seperti ini ya, shift ini ada yang kurasi sama yang pasar tuh kayaknya bagus. Jadi buat yang awam-awam ini bisa belajar. Itu aja, makasih.
Terima kasih. Ingat ya Pak. Silakan Pak. Pak. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Irma. Ya, baik, terima kasih Ibu Irma. Jadi begini, yang saya maksudkan pasar itu bukan sebagai tempat ya, tapi sebagai nama event. Dan itu terkait dengan ideologi seni ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi kenapa saya merasa risih dengan istilah pasar kalau dijadikan nama event? Karena di sana mudah disalahpahami sebagai pusat transaksi, bukan sebagai pusat pemanaan seni ya. Karena seni kan maknanya pemanaan, ruang pemanaan, sementara pasar ruang transaksi. Kalau kita menggunakan nama event itu festival, itu yang menjadi prioritas utama itu adalah merayakan gagasan. Tapi bukan berarti nggak boleh jual, boleh, nggak ada masalah. Kita kan memang seniman nggak mungkin karya nggak dijual. Nah, tapi kalau yang dijadikan nama itu pasar, itu kesannya bahwa seni itu menjadi komoditi gitu kan. Nah, ini juga sama. Pameran di sini juga bisa dibilang pasar, artinya juga ada tujuan untuk dijual. Tapi kan dipermanis dengan kuratoria. Yang di Bethesda itu juga boleh loh, itu nggak ada masalah. Jadi kalau tadi dijawab ada pertanyaan dari Mas Opi, di mana ini? Apakah di Dewan Kesenian dibuka lapak? Apakah di mana? Atau dipertanyakan? Nggak ada masalah. Gitu. Tinggal dikasih ini aja, dikasih istilahnya itu, tag aja, tag kuratorial aja, kan udah unsur pasarnya udah nggak kelihatan gitu. Cuman kalau dipakai nama pasar sebagai nama event, saya merasa risih karena yang dijual ini bukan barang industri ya. Kalau barang industri misalnya jual sabun, ya jual mangkok, jual piring, kayak di pasar itu nggak ada masalah. Kan memang kita menjual fungsi, sedangkan karya seni itu kita menjual makna gitu. Itu ruang makna, bukan ruang fungsi. Itu yang menjadi perhatian saya. Arsap juga pasar itu sebagai tempat pasar, tapi eventnya kan bukan pasar, eventnya kan arsap. Arsap juga menjual, cuma dia nggak secara langsung menjual. Untuk memanipulasi imajinasi publik biar nggak terkesan menjual. Di sana ada catatan kuratorial, ada isu yang dijadikan narasi di sana. Itu yang saya maksud. Nah, kenapa dalam konteks ITB Bandung kenapa tidak mau merubah? Karena dia merasa bahwa itu sudah memiliki kesejarahan yang cukup panjang dan pendirinya seorang legend seniman ya, Virus ya. Jadi merasa bahwa itu sudah warisan ya. Ya tidak ada masalah semuanya. Karena konteks saya bukan murni konteks ITB seni rupa dan desain. Konteks saya adalah saya melempar wacana ke publik. Jadi merubah ideologi event yang semula market menjadi kultur gitu maksud saya. Kan lebih manis gitu. Kita ke kultur bukan ke market. Sekalipun ujung-ujungnya sama yang disampaikan oleh Mas Eta. Cuma pasar kok, iya betul sebagai tempat transaksi. Cuma yang saya persoalkan adalah ideologinya, nama eventnya, bukan tempat. Jadi itu tapi semua kembali ke kita semua karena perdebatan di dunia seni rupa tidak ada yang kebenaran tunggal ya. Jadi semua masih berproses, semua bisa mencari sesuatu yang cocok gitu. Terus gitu, nggak ada begini. Gitu. Terima kasih. Langsung sambung Mas Eta, silakan. Oke, saya mau menambahkan ya sejarah penamaan pasar seni di dunia gitu ya.
Jadi sebetulnya betul kata Pak Ali tadi, tahun 2010 itu Jogja Art Fair itu berganti nama menjadi Arjok. Yang menyarankan itu adalah seorang kurator dari ITB, Aminuddin TH Siregar. Waktu itu kami angkat menjadi kuratornya yang pertama kali. Dia menyarankan itu karena kita lebih keren kan pasar dulu gitu dah. Iya, Jogja Art Fair tadinya kan. Jogja Art Fair. Nah, saya terus coba, ya saya oke aja gitu, oke Jok. Karena pada saat itu di tahun-tahun awal 2010, awal tahun 2000-an itu mulai berkembang ya, yang menginisiasi sebetulnya event-event pasar seni atau art fair seperti Art Basel, terus Art Basel Miami, terus Art Shanghai, terus dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kita ya waktu pada masa itu masih ikut-ikutan lah gitu ya, keren gitu. Dia masih membayarkan misalnya 10, 1 dekade lagi, 2 dekade lagi. Yang namanya event pasar seni yang membranding dirinya menjadi misalnya Asap atau Arjok atau dan lain-lain gitu ya, itu pasti akan berubah lagi. Itu akan berubah lagi menjadi apa ketika imajinasi orang tentang sebuah perhelatan dengan kombinasi kata art dan nama kotanya gitu, itu sudah menjadi sangat biasa, menjadi sangat pasar gitu loh. Dan dia berganti lagi menjadi apa lagi gitu ya. Jadi saya pikir tadi saya sudah sampaikan bahwa itu bagian dari strategi dalam sebuah entitas kesenian ya, baik itu lembaga atau organisasi dan lain-lain atau seniman sendiri gitu ya. Jadi harus mempunyai manajemen strategi dalam mengelola potensi yang dia miliki gitu. Karena bagaimanapun ya mau nggak mau kita harus bersaing kok, kita harus bertarung, kita tidak mau mati duluan gitu loh ketika kita berstrategi gitu kan. Itu memang harus seperti itu kan. Iya, seperti yang dilakukan oleh para penyelenggara pasar seni dunia gitu ya. Mereka juga akan coba untuk berstrategi dengan brand-brand mereka, dan mungkin Art Basel itu nanti akan berganti nama, tidak menjadi Art Basel tapi apa gitu ya. Karena di masa nanti, di suatu saat nanti sing jeneng Art Basel itu payu didol, karena ada entitas lain yang muncul yang lebih hype gitu. Jadi mungkin yang terkait dengan apa yang tadi dipertanyakan sama Pak Irma itu mungkin ya intinya sih sebetulnya semua kegiatan apapun itu bentuknya ya, yang harus dimunculkan adalah standar. Ini standar. Karena apa? Ya karena ya kalau ngomong hari ini semua orang itu pegang gadget. Yang menawarkan sesuatu yang menarik itu kan banyak sekali gitu. Ketika kita orang-orang seni tidak pernah berusaha untuk membangun bargaining power atas potensi yang kita miliki, ya perhatian mereka, audiens yang tiap hari pegang gadget pasti akan masuk ke dunia yang bukan dunia kita gitu. Sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus membangun bargaining power kita gitu. Yang mungkin bargaining power kita di sini itu kan bisa beda-beda ya, karena faktor yang kuat ada di dalam diri kita masing-masing berbeda-beda gitu ya. Misalnya antara Pak Ali, Mas Opi dengan saya berbeda-beda, ya bangunlah bargaining power masing-masing gitu loh, berdasarkan karakter diri masing-masing. Tapi yang jelas ya bangunlah bangunlah bargaining powermu masing-masing sehingga kamu bisa mendapatkan perhatian. Ya konteksnya dengan hubungan dengan pemerintah itu, ya ketika kita sudah punya bargaining power di level di mana pemerintah itu gak bisa lakukan, ya pemerintah pasti gabung. Terus gak usah nganu, sepenting kalau lu gue pemerintah. Lo iya, kalau kita sudah punya bargaining power atas perkara yang kita lakukan lebih punya kualitas dari perkara yang mereka lakukan. Nah
itu harus menjadi semangat ya, menjadi semangat teman-teman gitu. Kalau kita selalu punya mindset kita di bawah, kita berada di bawah pemerintah gitu ya, harus mainlah itu hari ini. Kamulah bagian ekonomi saja sehingga pemerintah pun tertarik gitu, untuk menawarkan, ya paling enggak kan kalau pemerintah ya dana, misalnya kan dana gitu ya. Kalau saya dananya 10 tahun misalnya kan gitu, jadi ini gak pusing gitu loh. Tapi ya itu tadi bargaining power, saya sering bicara sama Mas Riko mengenai bargaining power itu gitu ya. Memang mati-matian harus dilakukan gitu loh, harus dilakukan mati-matian, nggak ada cara lain. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Konteks pasar akhirnya tadi yang ditanyakan atau bahkan yang di statement oleh Bu Ima. Jadi membangun bagaimana cara kita memandang apakah pasar itu hanya melekat pada diksi atau pada struktur institusi, dan akhirnya institusi itu dikembalikan lagi bagaimana institusi atau konstruksi itu dibangun melalui cara pandang kita terhadap memaknai sistem tersebut. Akhirnya bias di situ tidak bergantung pada apapun karena mempunyai kekuatan tersendiri dari yang dikonstruksikan secara personal. Baik, selanjutnya silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Ya itulah. Perkenalkan, nama saya Hamza. Rumahnya di sini aja. Rumahnya nggak di bawah, alamatnya di sekitar sini, di Bluru. Ini menarik bahwasanya membangun ada 3 poin yang saya tangkap ya. Pertama mengenai makna itu sendiri, yang kedua adalah ekosistem, dan yang ketiga adalah bargaining power. Mungkin ini semacam apa ya? Mungkin 2 pertanyaan tapi sebenarnya 1 paket. Ini kok saya ingatkan kayak kalau di sastra kan ada namanya Ubud Festival ya. Istilahnya itu mereka lokal, asli cuma daerah Ubud itu di sini, aslinya itu daerah kampung di daerah di Bali. Tapi mengapa daerah kampung tersebut bisa mendunia? Ternyata dia menciptakan. Terus apa sih yang membuat dia itu istimewa dibandingkan yang lain-lainnya? Ternyata ada yang namanya dia mengundang para kurator, para seniman, lebih tepatnya itu para penulis dan seniman-seniman yang ada di dalam maupun di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita bisa membuat dari Sidoarjo Influx ini bisa menjadi semacam Ubud Festival itu sendiri. Istilahnya itu yang menjadi pertanyaan adalah daya tahan kita untuk istiqomah. Bahasa agamanya istiqomah, kalau bahasa akademiknya kontinuitas yang terus bertahan dan juga terus berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ekosistem. Kalau pembaca ataupun penikmat seninya itu banyak, insya Allah aku yakin kesejahteraan para seniman juga minimal terjaga lah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bisakah kita bertahan hidup, minimal bertahan hidup kalau saya itu dari karya kita, dan juga untuk apakah bisa pasar seni itu menjadi semacam kalau di portofolio para teman-teman seniman, entah itu sastrawan, pelukis ataupun para penari dan lain sebagainya. Itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Hamza. Kayak Mas Opi, strategi gimana nih? Gimana caranya kita SIP ini bisa mungkin pelambang seperti Ubud Red Festival? Mungkin dimati dari situ dulu. Masa bisa Mas Opi? Strateginya gimana Mas? Oke, terima kasih Hamza.
Sebelum jawab aku coba bercerita dulu ya Iya. tentang selera kali ya. Jadi sebenarnya dengan CV ini sebenarnya aku juga ada ketakutan gitu ya. Jadi ketakutanku itu karena ini dalam konteks momentum seni rupa gitu. Tapi di satu sisi aku memiliki selera ataupun aku tumbuh dalam pengalaman progresif ya. Jadi pengertian progresif itu batasan antara seni rupa, seni apa itu tak lebih kabeh gitu. Jadi ada kekhawatiran CV ini pemakan segala gitu ya. Pengertian pemakan segala akhirnya kita anu kabeh, kita presentasi kabeh menjadi sebuah nah itu Ada toleransi. iya kekhawatiran seperti itu karena seperti ini apa namanya aku tumbuh dalam era perbatasan ya di pengalamanku. Jadi antara yang artistik dan juga antara yang kontekstual gitu ya. Jadi pengertian kontekstual itu adalah bagaimana karya itu diciptakan melalui model riset gitu ya. Meskipun artistik juga riset, tapi dia persoalannya adalah obrolan pada bentuk, pada warna dan segala macam gitu loh. Jadi pada waktu momentum itu kita ya aku pernah berada pada masa kita mendiskusikan warna merah gitu ya. Ada pada masa aku mendiskusikan tentang Warna yang lainnya. warga desa, katanya seperti itu ya. Jadi apa namanya variasi itulah ya kan aku benar. Benar. Jadi mengacu pada Ubud Weather Festival itu memang dia setahu ya, aku juga belum pernah ke sana gitu. Dia mengacu pada konteks sastra ya, antara penulis, antara apa namanya itu hasil bukunya gitu kan, terus apa penerbit dan segala macam mereka merayakan sebuah momentum itu gitu ya dalam itu. Dan itu dalam bentuk sebuah peristiwa setahunan itu. Nah ini dalam gambaranku bayangkan CV ini tidak hanya pada momentum itu, tapi dia memiliki program satelit yang itu dia bisa berada pada momen jeda itu, gitu loh. Jadi momen jeda itu apa namanya? Ya antara sekarang dengan yang akan kedua itu nanti ada presentasi yang lain ya dalam bentuk itu yang mungkin itu nanti juga bisa dibahasakan di itu. Nah tapi aku juga akhirnya bertanya dulu, saya ini kayak begini kali. Hati-hati. Angkanya itu. Makanya ditanyakan Tanya ke situ. aku coba melakukan itu gitu. Karena jika melihat Biennale sendiri, ya kan, sebenarnya yang dilakukan teman-teman saat ini itu juga sudah pemakan segala sebenarnya, gitu. Dia sudah mempresentasikan banyak bentuk disiplin. Itu mungkin akan berbeda ketika kita melihat kayak Venice Biennale, ya kan? Biennale Venice itu, jadi dia masih pada konteks mempertahankan seni rupanya gitu daripada lain itu. Nah, tapi sedangkan ini Biennale yang berhasil ini, wah ini tanda-tandanya rada kayak dokumenta gitu. Jadi banyak persoalan yang memang akan dipresentasikan. Nah itu memang menjadi sebuah pertanyaan. Tapi di satu sisi kita membutuhkan sebuah ekosistem sebenarnya. Jadi pengertian ekosistem di sini bukan hanya kita capek, tapi bagaimana momentum-momentum ini bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk teman-teman gitu. Jadi ada dampak ekonomi yang itu juga bisa berimbas bagaimana teman ini Bisa inilah. iya bisa melangsungkan kehidupannya melalui Hari. dunia kreatif ini gitu. Nah jadi itu menjadi sebuah rumusan gitu. Karena di kota-kota besar, ya kan, aku melihat itu bisa berlangsung gitu seperti itu. Ya, misalnya kayak kita ngomong Jakarta, gitu. Jakarta itu biaya hidup tinggi loh ya. Iya. Tapi teman-teman di situ bisa hidup melalui dunia seni. Wah itu kan Kok iso? kok bisa ya? Bener. Berarti kan ada support system yang bagus di situ gitu. 6 juta loh biaya hidupnya. Biaya hidupnya tinggi, tapi mereka kok bisa ya. Sedangkan kita biaya hidup rendah tapi Kok ya? loh kok anu ya, kok luwe ya. Gak ngerti akan anu. Nah, tapi kok.
Gen ya. Atau justru karena itu ketika biaya hidup tinggi kan orang mungkin Mencari hiburan iya Mm-mm. sudah siap dengan atau sudah cukup gitu loh. Iya. Kalau rendah kan ya ini kita kan ngapain juga? cari yang murah gitu Uh-uh. kan. Sedangkan seni kan nggak bisa dihargai murah. Nah ya itu, jadi ada persoalan itu. Dan juga aku ingin masuk juga pada konteks pasar ya. Jadi setahuku bisa dibilang pasar ini ada bentuk dua model. Jadi kalau di dunia seni rupa itu ada pasar model arus utama dan juga ada Harus bawah. iya pasar yang itu di nah, dalam konteks pasar utama ini memang agak rumit ini. Dia kecenderungannya dalam pasar utama ini si kolektor ini biasanya tidak langsung ke seniman. Kuratornya. Dia melalui pialang ya ataupun bisik ataupun apa itu untuk bagaimana dia ya sih gitu pun ini ini keliru belas ini selarang ini. Jadi ada orang tengah gitu ya, istilah orang tengah gitu. Magelang. Dan kecenderungan harga itu dia naik, kecenderungan harga naik. Jadi kalau turun nggak mungkin ya, dia akan naik terus. Tapi kalau ada yang pasar yang di luaran itu, kayak itu si kolektor ini bisa langsung ke seniman ini. Dan harga itu ya sembarang seniman. Kadang saya kira 5.000, nanti tak jual 500 sisa. Karena dia gak ada turun ataupun apa itu. Gitu. Model pasar yang kedua ini itu kerap terjadi di daerah-daerah, misalnya di Sidoarjo atau di mana-mana gitu. Maksudnya bukan di Jakarta ataupun di apa gitu. Meskipun itu ada, tapi hal itu kerap berlangsung di wilayah itu. Makanya kan banyak komentar teman-teman itu. Aku lihat pameran si modelnya kok kuratorial atau modelnya apa gak harus gelem tuku ya. Gak payu ya. Maksudnya bahasanya ngono. Beda ketika aku ya pameran biasa ngono saya ya wis tuku ngono. Jadi ada apa istilahnya? Ada garis pembeda gitu ya. Secara nggak nampak itu, oh iya ada situasi seperti itu gitu di apa namanya di wilayah pasar. Makanya jadi nggak tahu aku nangkep yang istilahnya Pak Ali tentang pasar norak itu mungkin ya kurang lebih yang seperti itulah gitu. Jadi kalau yang asap ini kan memang dalam konteks pasar arus utama ini gitu. Jadi memang dia harga akan naik terus dan itu memang dikonsumsi oleh Para ini. yes, para kelas berat lah gitu ya kan. Pakap-pakap semua. Jadi memang itu. Nah, shift ini sebenarnya aku membayangkan kita bisa merangkum atau memasuki wilayah-wilayah itu. Gitu. Jadi kemarin dalam pilihan seniman itu aku coba untuk seniman ini sedang dalam apa namanya istilahnya bawa galeri apa ya kontrak galeri gitu loh. Dan ternyata ya memang gak bisa sih. Jadi seniman ngomong gak bisa masih kudu rohi sih harus jadi host sharing ini. Wah, wis lah. Nggak, tapi itu menjadi akhirnya itu menjadi penasaranku kan. Oh kata ini iso ingin meniki di kondisi lain ya, seperti ini. Gitu. Nah, jadi ya secara gambaran tuh bagaimana sih bisa memberikan sebuah pengalaman artistik ya ke ya tentunya masyarakat Sidoarjo gitu. Karena perjumpaan secara langsung dengan karya seni itu menjadi hal yang penting bagaimana masyarakat tersebut ataupun seniman-seniman itu memiliki input pengetahuan ya, terkait dengan model-model itu. Ya kurang lebih ya paparannya seperti itu sih akan menjawab. Oke. Kita banget. Monggo, saya memberikan ruang ke Pak Ali, silakan. Terima kasih Mas. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tambahan ya. Jadi ada 3 topik ya. Iya. Definisinya, Terus apa namanya? Ekosistem. Ekosistem. Yang terakhir adalah bargaining power. Bargaining power-nya. mungkin saya perlu tegaskan. Jadi terkait pasar itu
saya tidak fokus pada definisi ya, tapi juga boleh. Tapi yang utama saya bawa pada ideologinya. Kita membangun ideologi. Jadi antara ideologi pasar dengan ideologi festival sebagai dijadikan nama sebuah event itu, kalau pasar seperti yang saya katakan tadi itu fokus pada transaksi, sedangkan yang festival fokus pada merayakan gagasan. Itu kira-kira. Tapi semua kembali pada masing-masing. Kemudian bagaimana membangun ekosistem ya, saya setuju dengan pendapat Mas Seta itu ya, kita tinggal ini aja, standarisasi harus kita perkuat ya. Kalau pakai perbandingan festival Ubud Bali yang notabene dikenal secara internasional, ya kalau dikembalikan pada konteks shift, ya tentunya standarisasinya harus dinaikkan. Gitu. Nah, ada sebuah pernyataan yang sering disampaikan oleh para pengamat seni, kritikus seni, bahkan pelaku seni, yang disampaikan oleh mereka yang sudah masuk di lingkaran arus utama. Dia bilang begini, bahwa sebuah karya seni kalau masih fokus pada skill dan estetika, itu kalau masuk ke ranah yang lebih tinggi itu nggak akan punya power. Gitu. Nah, bagaimana sebuah karya agar punya power itu? Kalau saya sih tetap pendekatan estetika oke, skill oke, tapi kita tambah dengan konsep. Kemudian ada intens narasi yang kuat. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi budaya di Sidoarjo. Nah, kalau bisa shift itu secara reguler bikin diskusi-diskusi kecil yang di situ mengangkat tema-tema tentang kita ini berkarya itu mau kemana gitu ya. Kemudian karya kita ini mengapa itu penting, itu juga harus seorang seniman harus bisa menjelaskan mengapa itu penting dan mengapa menggunakan media ini gitu ya. Nah, itu yang barangkali salah satu untuk mengupgrade teman-teman biar punya mindset bahwa berkesenian sudah mengalami perkembangan yang sangat besar sekali. Bahkan kalau kita pakai teori konsepnya Danto, mungkin bisa menjelaskan Mas Eka itu yang dia bilang bahwa seni itu sudah mati ya. Jadi, artinya ya sudah narasi tentang gaya itu sudah nggak ada. Jadi sudah campur, hari ini sudah campur lebur gitu. Jadi nggak ada istilah isme itu sudah nggak ada. Dan semua bisa dijadikan seni asal ada konteks, ada narasi, udah bisa jadi seni. Itu sekarang yang lagi menjadi daya tarik di tingkat nasional bahkan internasional. Nah, teman-teman kita masih belum ke sana. Pelukis itu ya yang indah gitu ya, mungkin melukis bunga yang indah, detail kayak memindahkan dari realita dipindah ke kanvas, itu kan masih menjadi kebiasaan teman-teman kita ya. Misalnya melukis jambu yang dimakan codot gitu ya, di gambar yang persis kayak di foto, dan seperti memindahkan ke kanvas. Ini bukan tentang salah atau benar, tapi kalau kita mau ingin direspon dengan baik oleh pasar nasional maupun pasar internasional, ya kita harus menaikkan standarisasi gitu. Saya barusan bilang pasar kan tadi, ya. Tadi kan saya bilang kalau kita menaikkan standarisasi akan direspon pasar nasional dan internasional. Tadi ada kata-kata diksi pasar. Kalau kita kembali kepada makna tadi, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu memang. Bukan itu. Bukan, iya. tapi maksudnya kan ininya untuk semacam. Kalau saya istilah ideologi, kita bangun ideologi gitu ya. Jadi kalau saya bilang pasar tadi, bukan itu yang saya maksud. Kemudian meningkatkan power, ya mungkin satu jawaban itu sudah
sudah menjawab tentang power bargaining ya. Atau kalau kita pakai pendekatannya Mas Seta yang telah menggunakan strategi di Jogja yang mengundang orang asing ya, karena Mas Seta tahu bahwa Indonesia masih kental budaya Jogja. Kalau didatangi orang asing, wah ini berarti udah keren gitu ya. Saya pikir di Budbari juga sama, dia mengundang orang asing, ya tinggal kita copy paste aja. Tahun depan sih mengundang orang asing lah gitu. Kemarin Alstab juga sama, mengundang orang asing. Ya itu memang undangan asli, datang asli atau diundang dengan komitmen apa saya nggak tahu. Tapi satu hal yang sudah bisa dipastikan, begitu orang asing datang di suatu peristiwa seni, imitnya naik. Ya seperti yang Anda pertanyakan tentang Pak Budbari. Kenapa di sana punya power yang bagus, kemudian punya branding yang bagus ya, karena itu bukan satu sih yang saya sampaikan tadi, ya satu-satunya itu yang meningkatkan standarisasi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan, Mas Eta. Aku mau nambah masih tetap mengenai pasar seni atau selain pasar seni yang diikuti. Jadi saya pernah punya pengalaman itu ngobrol dengan direktur Affordable Art Fair di Singapura. Affordable Art Fair itu adalah sebuah brand art fair di mana karya-karya yang dijual itu harganya murah, relatif murah lah di pasar internasional itu murah gitu ya. Dan dia menggunakan sistem ya bisa beli langsung dibawa gitu. Sama seperti yang pasar seni yang ada di sini. Dan pada saat yang sama di Singapura itu ada juga waktu itu ada art stage ya, yang levelnya lebih tinggi, yang dia menulis dan lain-lain gitu kan, itu untuk menambah bobot yang dimaksudkan untuk menambah bobot si eventnya, sehingga dia bisa didatangi oleh kolektor-kolektor kelas kakap. Karena di tataran kolektor kelas kakap itu bagi saya ternyata mereka itu jangan itu ya PKRW kan gitu, mengenai karya Eki Apik Tangga gitu, itu sangat bergantung pada para pembisniknya. Para pembisniknya itu ya konco-konco nih ya bisa seniman, kemudian galeris dan lain-lain gitu loh. Cuman yang saya garis bawahi di situ bahwa saya akhirnya itu setelah berkunjung ketika ada Affordable Art Fair itu berkunjung. Affordable Art Fair itu tidak hanya di Singapura, tapi ada juga di Eropa, di Prancis, di London, di Berlin itu juga ada sama. Cuman yang beda itu tetap satu. Ya perkara mereka itu memanusiakan karya seni gitu. Maksudnya seni itu ditempatkan di tataran yang punya wibawa gitu. Ya mungkin yang dimaksud ahli itu ya. Kemasan acaramu itu siapa wibawane ngono. Nah, perkara wibawa itu kan perkara bargaining power itu kan sebetulnya gitu. Ketika kita selalu menyalahkan pemerintah, selalu menyalahkan masyarakat yang tidak pernah tahu seni gitu ya. Tapi ternyata yang salah itu orang-orang seni sendiri gitu loh, yang tidak pernah sadar bahwa dia harus memperbaiki caranya berkesenian, caranya mengembangkan dunia kesenian. Sampai kapanpun ketika kamu tidak berstrategi, kamu tidak akan mendapatkan perhatian. Kamu ketika semakin kamu berteriak, semakin kamu dijauhi gitu. Risih kan orang itu dijauhi terus kan. Risih orang itu. Ya nggak ada cara lain. Akhirnya kita harus menggali sumber daya internal kan gitu ya, untuk bisa menghadirkan sesuatu yang punya wibawa itu tadi. Ketika kita selalu menghadirkan sesuatu yang punya wibawa, otomatis umur kita akan lebih panjang gitu. Kan lebih panjang, tak jamin wis, akan lebih panjang gitu. Karena apa? Karena di saat yang sama kita membangun ruang regenerasi.
ruang regenerasi apa gitu. Ya kadang-kadang kita hanya terjebak regenerasi di ruang seni itu regenerasi seniman ya. Padahal kita juga harus meregenerasi penonton. Kita harus meregenerasi kritikus. Kita harus meregenerasi kolektor gitu ya. Kita harus meregenerasi para gallery owner misalnya gitu kan. Itu hanya bisa lahir dari sebuah peristiwa yang punya wibawa. Sehingga orang mau terlibat gitu loh. Aku gabung ambil peristiwa itu, boy gitu loh. Sehingga dia akan juga coba menggali potensi dirinya untuk ikut serta mengembangkan peristiwa yang membuat dia bangga gitu. Yo selama ini ini ngomong dunia ruang seni budaya, aku benar-benar mati-matian untuk coba mencapai level itu di ruang sejarah misalnya ya. Di ruang sejarah itu saya mencoba mati-matian dan saya tidak mau melakukan hal-hal yang begitu-begitu lagi gitu loh. Hal yang tak sodorkan ke publik adalah hal-hal baru gitu loh. Mungkin Mas Luki kadang-kadang ngecek Instagram Ruang Budaya, ya tak pikir sesuatu yang breaking through gitu loh. Breaking through, orang gak kepikiran bahwa itu seperti itu, ternyata itu bisa kok. Dan itu mendapatkan respon gitu. Walaupun itu sangat berisiko ya, apa sih nggak ada risiko? Ketika tekad kita besar ya risiko kita besar pasti kan gitu. Di mana-mana berlaku seperti itu. Cuman ya lagi-lagi itu ketika kita mau bermain di level manapun ya faktor membangun kewibawaan entitas yang sedang kita perjuangkan itu harus diperjuangkan sehingga kita punya fungsi di masyarakat. Ya seperti yang tadi disampaikan Mas Robi, cek konco-konco iso kerja ngono lho. Itu kan fungsi ya. Itu kan fungsi, seni itu harus ada fungsinya. Tidak hanya untuk fungsi untuk penyampai perasaan saja gitu loh. Ya perasaan kita harus punya fungsi untuk menyenangkan orang juga gitu kan. Gitu. Ya saya pikir ya ayo gitu sama-sama untuk shift ya yuk kita perjuangkan sama-sama. Mungkin nanti suatu saat shift itu melahirkan dua hal, satu bienal, satu art fair gitu kan. itu bisa seperti itu kan gitu ya. Ya itu kan visi kan gitu ya. Itu kan visi ya. Gimana pasarnya bienal dengan pasarnya art fair beda. Pasarnya bienal itu ya proyek-proyek kesenian kan yang ada di museum, yang ditawarkan museum, yang ditawarkan residensi program dan lain-lain gitu loh kan gitu ya. Dan pasar di art fair ya pasar kolektor gitu kan, pasar kolektor di mana orang lihat bisa pasangan kamarku atau di kamar mandiku misalnya gitu kan, bisa juga gitu kan. Ya harapanku sih seperti itu gitu ya. Yuk kita sama-sama membuat shift ini menjadi ruang regenerasi kewibawaan gitu loh. Itu ya, Pak Ribut ya. Oke. Terima kasih.